Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk kalian yang baru join, perkenalkan, ini channel ketiga dari Mela Morgan. Jadi kalau misalnya sama, ya sama, cuman bedanya ini pembacaannya 15 menit dan hanya ngebahas yang penting-penting aja. Ya, tadinya ini channel backup teman-teman, tapi yaudah aku lanjutin aja gitu kan. Nah, untuk kali ini pembacaan kita adalah mengenai rezeki kalian yang akan kalian terima. Jadi, aku harap apapun pembacaannya dan bagaimana nanti hasilnya, kalian nggak boleh nggak boleh pesimis gitu. Oke? Aku hanya membacakan insya Allah yang positif-positif aja dan harus diterima dengan orang yang positif juga. Untuk pembacaan kali ini memang tidak bisa, gak hanya kali ini aja, memang tidak bisa berlaku untuk semuanya. Dan aku ingin membacakan mengenai rezeki yang akan kalian terima. Oke, teman-teman, di sini kartu pertama, keinginan kamu akan terkabul. Kira-kira kamu menginginkan apa nih? Misalnya, kamu menginginkan, aduh aku akhir tahun mau traveling ke Turki, aku ingin dapat naik jabatan, ya. Selama itu memang dijalankan dengan baik, maka permintaan kamu akan terpenuhi. Yang kedua, di sini teman-teman, kamu akan mendapatkan pengalaman spiritual yang lebih upgrade lagi. Bisa jadi dalam kisah kamu mendapatkan pengalaman spiritual ini, kamu juga bisa merasakan rasa sakit yang dalam sehingga mendapatkan pelajaran, atau ada seseorang yang menginspirasi kamu dan kamu belajar banyak di situ. Entah itu dari postingan, entah itu dari seminar, atau memang kamu di situasi yang sangat tidak enak, ya, yang sangat tidak enak, terus kamu ambil pelajarannya di sana. Misal, contoh, kamu terbilang orang yang kaku dan lingkungan kerja kamu itu adalah orang-orang yang toksik. Kamu sudah, misalnya kamu percaya nih sama rekan kamu, tetapi ide kamu dibocorin. Berarti ada pelajaran spiritualnya bahwa orang yang kita percaya, orang yang kita dekat, itu kita nggak perlu untuk ngomong semua-semuanya. Contoh, kan ada pelajaran spiritual. Jadi kamu, oh, kedepannya besok aku udah kebobolan 1, aku nggak mungkin kebobolan 2-3 kali. Jadi sudah ada namanya guard, udah ada namanya perisai, kayak gitu ya. Terus di sini ada kartu You've Got the Power. Use your abilities to resolve the situation, you can do it. Aku bilang, ada masalah yang paling berat nggak sih dalam hidup kamu? Misalnya, kamu disuruh bos kamu untuk bertanggung jawab akan sesuatu. Atau mungkin bos kamu mengandalkan kamu, keluarga kamu mengandalkan kamu gitu ya untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, kamu di sini bisa menyelesaikannya. Ini masih satu paket sama your wish is granted ya. Jadi ada sesuatu yang memang terkabulkan dan aku bilang ini bagus banget. Kemudian nih, whom do you need to forgive? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Gini. Simple sebetulnya. Dari semesta itu menginginkan, secara harafiahnya kamu tuh udah harus lupain hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kamu. Kekesalan, kekecewaan apapun itu dilupakan. Karena kenapa? Nanti akan ada step by step prosesnya, itu semesta akan menggantikan kekesalan kamu, kekecewaan kamu, kesedihan kamu dengan sesuatu yang baru. Ya, kamu harus rilis itu melepaskan. Misal ada seseorang yang gak suka sama kamu, yang kamu udah mati-matian jungkir balik, kasih segalanya, tapi ternyata cinta kamu ditolak juga. Lepaskan dia, ya, lepaskan dia, biarkan dia mengambil untung dari kamu sampai di situ. Nanti akan ada lagi yang baru, gitu ya. Melepaskan seseorang, ingat ya, kalau kita melepaskan sesuatu, nggak cuman seseorang teman-teman. Nggak ngoyo di situ aja pikirannya, itu kita kan dapat jalan lain loh.
Itu aku sudah menemukan ketika aku pernah ngurus sesuatu dan itu jalan buntu, aku lagi kesulitan, berada di dalam situasi yang paling rendah, tidak ada yang membantu. Akhirnya Tuhan apa? Aku melakukan sesuatu yang memang di luar dari nalarku, gitu, dan itu terberkahi. Ya, kadang-kadang misalnya nih, aku orangnya nggak suka banyak ngomong, aku tuh demam panggung, tapi tiba-tiba aku dikasih talenta untuk bisa melalui voice aku, ternyata aku bisa lancar lama-lama, nggak pusing mengalir begitu saja. Coba deh kalian masuk ke channel Mela Morgan, kalian cari videoku setahun yang lalu, coba kayak apa aku bawainnya. Udah enak belum gitu kan. Nah, ini salah satu pintu keberkahan ya teman-teman. Jadi gini, bagaimana kita menyikapi kemajuan atau rezeki orang lain? Kalau misalnya kita positif, kita terinspirasi, kita juga akan ular loh. Tapi kalau misalnya sekalinya kamu menghujat profesi, mau profesi dia dukun kek, mau profesi apa, selama dia nggak minta uang, minta makan sama kamu, ya udah, diemin aja. Belajar untuk jadi bodoh amat kalau mau rezeki kalian naik, oke? Misalnya satu nih, kamu dipalak, diplang nih ya, diplang, kamu di sini nih, kamu dipalak, aduh aku nggak bisa jalan, there is another way. B, dipalangin juga, aku nggak bisa, aku mesti muter lagi yang jauh, ketemu deh ya. Itu selalu begitu, jalan itu selalu begitu. Kemudian kita akan lihat di sini untuk rezeki-rezeki yang terkabulkan lebih dalam lagi mengenai keinginan kamu semuanya ya. Apa yang terkabulkan, rezeki nomplok apa nih? Kita akan lihat dulu dari temanya ya. Aku akan ambil satu kartu dari tema. Wah, ini duit sih teman-teman. Aku nggak bisa bohong ya mengenai keluarga. Ya, kalau aku bilang kartu Ten of Pentacles, pertama rezeki yang kau terima adalah keharmonisan keluarga. Oke, keluarga lancar, rezekinya lancar. Kemudian ini bisa terkait dengan warisan. Kalau maaf ya, kalau misalnya ada warisan yang diturunkan kepada kamu, ini kamu akan dapat bagiannya dengan baik. Pengurusan warisan atau segala macam yang berbentuk aset itu akan lancar ke kamu. Ingat ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di sini aku melihat juga kamu, saya nggak tahu bagaimana, tapi kamu tidak kekurangan dari materi, teman-teman. Kalau kamu pengen membeli sesuatu barang dari ini, bisa dimungkinkan tercapai. Kemudian kita lihat lagi rezeki apa yang nomplok, the word, penghargaan. Aku bisa ngelihat di sini dari hasil kerja keras kamu dari zero to hero itu terlihat di sini. Nggak lama lagi kinerja kamu akan mencapai sukses. Mau banyak orang di samping kamu yang misalnya melakukan cara-cara curang ya, kiss as your boss atau apapun, itu tidak akan tergantikan dengan kemurnian kerja keras kamu. Caranya memang berbeda. Mungkin dia dapat penghargaan dengan sikut-sikutan. Kamu slow but sure. Ini kartu the word ini adalah pencapaian yang kau terima. Dalam arti gini, kamu tidak usah takut terancam turun atau bagaimanapun, karena semesta sudah menjanjikan kartu the word ini ada di tangan kamu. Kamu menyelesaikan apa yang memang kau kerjakan. Ya, ada finalnya. Bisa aja teman-teman, kartu ini berarti kalau dalam pekerjaan level kamu akan naik. Tapi saya nggak tahu apakah kamu bertahan di kantor yang lama atau kantor yang baru. Ya, di sini itu bisa aja kamu di hijack, kamu pergi dengan jabatan dan level yang lebih tinggi. Kemudian di sini closing cycle sesuatu yang berputar-putar itu aja, yang buruk, yang menurut kamu itu kayak udah nggak ada jalan keluarnya, ini akan selesai. Kamu punya masalah apa sih sekarang? Masalah dapur ngebul. Tenang aja ya. Kuncinya adalah pererat tali silaturahmi kepada siapapun, kepada keluarga, kemanapun. Itu bukan berarti dia yang harus menyumbang kamu uang, tapi rezeki itu datang dari perdamaian. Oke? Mencoba untuk memaafkan apa yang sudah mereka perbuat kepada kamu. Tetap ada bondage, tetap ada pertahanan, tapi kita harus lembut, itu kuncinya. Ada perubahan yang seketika, teman-teman. Kamu tahu nggak sih ini yang bagus apa dari kartu The Tower? Aku tuh suka banget kartu-kartu negatif begini.
Kamu tahu nggak, ini adalah perubahan yang seketika. Oke? Manajemen yang buruk dalam kisah kamu. Misalnya kamu sampai sekarang masih memanage keuangan kamu dengan buruk, kamu akan dibuat breakdown. Ini nggak usah takut. Tapi breakdownnya itu adalah supaya kamu di sini tidak sakit di kemudian hari. Mungkin kalau misalnya kamu di sini adalah tipe yang suka ngutang, pinjaman online atau apapun, kamu nanti pasti akan kena getahnya dulu nih. Entah didatengin debt collector, atau disuruh datang, atau memang kamu gagal bayar, kamu akan lebih bisa memanage keuangan kamu lagi, ya. Dan kalau aku lihat di sini kartu The Tower ini akan meruntuhkan yang jelek-jelek yang ada di sekitar kamu, juga dalam diri kamu. Sifat-sifat jelek kamu akan teruntuhkan. Mau buka-bukaan ketahuan sama orang sifat jelek kamu, nggak masalah. Tapi dari situ kamu bisa merangkak untuk naik lagi. Kemudian, kalau kamu nggak merasa belakangan ini aku sudah spiritual kah, aku udah nggak macam-macam, aku udah nggak aneh-aneh, ya. Aku lebih bilang seperti ini. Orang-orang yang memiliki sisi negatif atau pandangan negatif terhadap kamu, mereka nggak akan jadi apa-apa. Jadi kamu nggak usah takut nih sama musuh-musuh kamu mungkin yang meremehkan kamu, temen yang menghina kamu, saudara mungkin yang selama ini kayak terlalu menyepelekan atau apa ya, mengecilkan dirimu. Aku ngelihatnya mereka akan runtuh. Segala sesuatu yang buruk apapun di sekitar kamu, mau dalam diri kamu, semuanya akan runtuh, hancur berkeping-keping. Oke, jadi saran aku dari sekarang adalah hati kita harus bersih, jalan kita juga harus bersih. Karena kalau misalnya kita tidak jalan bersih pun, Tuhan juga kasihnya nggak ikhlas, akan ditarik lagi. Ya, bisa aja di sini pembayaran karma kamu sudah selesai. Kartu Four of Cups di sini menunjukkan ada disconnected, ada keboringan, ada perenungan. Ya, nah buat kamu di sini yang mungkin jiwanya itu sedih, ya, dan kalau aku bilang mengalami kejatuhan, jangan sekali-kali terlalu larut dalam kesedihan kamu. Karena kenapa, ya? Aku ngelihatnya di sini buat kamu yang sedih, kamu akan merasakan makin depresi, kebawa arus depresinya. Ini tidak akan menaikkan energi kamu ke arah atas, ya, ke arah positif gitu. Kamu malah down ke bawah. Jadi kamu harus hati-hati dengan segala tantangan dan apapun yang buat kamu tuh hancurnya berkeping-keping langsung. Bisa aja ya, kesedihan kamu nih kesedihan ini datang. Misalnya juga kamu punya pacar toksik. Contohnya nih, punya pacar toksik, udah itu kamu tahu, terus kamu bersedih. Sebetulnya sedihnya nggak masalah, tapi perenungan ini loh. Aku ngelihatnya ya, kamu tuh kayak merasa udah sendiri, terus nanti ada perenungan, ada kesedihan, ada merasa kecil. Jangan sampai seperti itu. Kalau Four of Cups-nya di sini buat kalian yang santai-santai aja, Four of Cups ini menunjukkan nilainya positif. Artinya apa? Kamu tidak mudah untuk percaya dengan orang lain. Ya, itu. Jadi jangan disconnect dengan semuanya. Kalau ada masalah, cerita. Boleh ambil personal reading ke aku, startingnya 50.000 ya. Gak masalah. Ayo, mendingan diceritain daripada kamu ke psikiater kemana bayarnya lebih mahal, pakai kartu tarot itu lebih murah. Walaupun tidak semua masalah diselesaikan dengan tarot. Oke, tapi setidaknya ini menjadi motivasi buat kamu. Oke, jangan feeling down. Kalau ada yang jelek, dihadapi. Kalau kamu memang berbuat salah, akui. Udah, gitu aja. Hidup tuh simple. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Ada kesempatan baru nih, ya. Abundance, prosperity, stabilitas, keuangan. Aku bilang money, 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 money. Itu naik bagaikan burung camar. Burung camar terbang ke atas, ya. Terbang tinggi ke langit. Nah, aku ngelihatnya ada kesempatan baru. Bisa jadi pekerjaan baru, tawaran bisnis baru, kamu di hijack perusahaan lain, ini bisa jadi gitu loh. Ada sesuatu baru yang kau pelajari dan itu mendatangkan cuan. Ya, ada yang di offering ke kamu. Ini teman-teman,
Aduh, ini roda keberuntungan datang sama kamu, teman-teman. Ada putaran takdir yang positif ya. Kalau hidup kamu banyaknya negatif karena kamu sudah ada spiritual teacher dan lain-lain ya, belajar secara spiritual, kamu mungkin udah ngikutin video-video tarot ya, terus kamu sudah mulai kayak meditasi atau apapun, ini ada perubahan hidup. Waduh, aku udah nggak bisa ngomong lagi nih. Malah aku takut buka kartu lagi jatuhnya nanti buruk gitu kan. Males jelasinnya kalau buruk. Kalau bagus, di sini akan ada perubahan yang besar. Dari apa? Dari perputaran hidup kamu. Namanya karma, namanya putaran nasib ya. Bisa jadi di sini sudah terbayarkan karma buruk kamu gitu. Misal contohnya, pembayaran karma buruk apa? Tadinya kamu sama dia pasangan selingkuh. Misal, tiba-tiba sudah selesai. Tiba-tiba kamu sudah selesai dengan pasangan kamu, atau memang kamu sendiri, dia juga sudah selesai sama pasangan, kalian bersatu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi hubungan karmik. Di sini aku bilang ada putaran nasib yang bagus. Jadi kamu jaga-jaga deh, jangan terkontaminasi dengan hal-hal buruk gitu ya. Kalau ada yang ngomongin jelek kamu, udah blok aja. Yang ketiga, kekuatan. Teman-teman, kamu tahu nggak sih kepercayaan diri kamu, terus aku bisa bilang inner child kamu di sini itu tersembuhkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sudah kau hasilkan, rezeki dan lain-lain. Duniawi, ibaratnya duniawi sudah kau genggam dalam tanganmu. Maka di sini akan menambah percaya diri. Ya, orang lihat kamu berwibawa, orang lihat kamu jadi seneng sendiri. Kenapa? Karena gila, ini sukses loh. Di bawah itu semuanya sukses semuanya. Ya, ini kartunya bagus banget dan aku harap kalian bisa klaim energi positifnya. Ada kartu Knight of Wands, teman-teman. Di sini kalau aku lihat ya, aura kamu makin mempesona. Ya, yang tadinya muka kamu kusam karena banyak mikir, sekarang kamu sudah kuat, aura mudanya balik lagi. Jadi kalau aku lihat di sini, orang akan melihat kamu tuh bergairah. Banyak nih, nanti kalau kamu punya masalah cinta, banyak orang-orang yang akan menawarkan kamu, yang akan offering atau datang, entah itu sekedar silaturahmi. Peluang-peluang akan terbuka. Misalnya orang lihat kamu, oke nih, ayo yuk kerjasama, ayo apa. Bisa jadi di lapangan itu bisa aja, dari bisnis tuh ayo to lovers, bisa jadi, nggak masalah ya. Jadi di sini aku ngelihatnya akan ada orang-orang yang datang. Kalau kamu punya masalah cinta, kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Oke teman-teman, dan akhir dari pembacaan di sini kartu King of Cups ya. Nih, ini adalah saat kamu untuk selalu bersyukur. Jangan tinggi hati, tetaplah bijak dan harus merasa dicintai, harus seimbang ya. Kalau misal kamu punya kesalahan nih, mempergunakan uang tidak baik, kontrol dulu. Hari ini, bulan ini beli barang yang mahal, besok-besok jangan. Kontrol dulu 2 bulan, 3 bulan. Jangan lapar mata ya. Terus di sini antara kepala dengan pikiran itu juga harus jernih. Jangan sampai kamu terlalu naif gitu ya. Misalnya kamu suka sesuatu, kamu terlalu naif, nah itu akan menghancurkan kamu. Oke teman-teman, pembacaan sampai sini saja, dan aku harap pembacaan kali ini bisa memberikan sesuatu yang positif untuk kalian, didengarkan, diresapi, dan diklaim energi positifnya untuk kalian. See you and I see you, I love you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.